Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sidang jamaah salat Isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 3 ibadah puasa yang telah kita tunaikan, dan sebagian dari saudara-saudara kita ini adalah malam yang kelima. Berarti sudah ada 4 puasa yang telah tersempurnakan. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan ini semakin menegaskan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berusaha menghadirkan keesaan Allah di dalam hati kita, menghadirkan ketauhidan di dalam diri kita, bahkan di dalam setiap langkah aktivitas kita. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita yang kehadirannya menegaskan tentang ketauhidan, mengajak kepada semua manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan tauhid, di mana kembali kita meremajakan ketauhidan kita, kembali menegaskan bahwa seluruh aktivitas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menggerakkan kita untuk beribadah, dialah yang menggerakkan kita untuk bersabar. Dan kita juga mengharap bahwa semua aktivitas yang kita lakukan akan kembali kepadanya, diawali darinya, disertai olehnya, dan diterima olehnya juga. Jadi semuanya ini adalah bentuk dari alasan kenapa kita hidup, alasan kenapa Allah menggulirkan bulan dan matahari, memberikan kita hujan dan sebagainya, tidak lain adalah untuk mengesahkan Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, coba perhatikan saudara-saudaraku, ketika kemarin kita sudah sampaikan bahwa ketika menjelang masuk bulan Ramadan ditandai dengan hadirnya hilal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita ketika kita menyaksikan hilal, dan kebetulan di hari kedua, kalau nggak malam kedua ya, kita itu begitu jelas karena saya ngisinya di Al-Kautsar. Saya letakkan sandal saya karena dia menghadap, pintu masuknya itu menghadap ke barat gitu. Karena biasanya saya meletakkan sandal itu arahnya agak keluar gitu ya. Jadi keluar, sehingga saya membelakangi masjid. Kemudian saya melihat hilal, Masya Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, ya, ketika melihat hilal, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah kalau melihat hilal, beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yardah rabbuna wa rabbukallah. Dan ungkapan ini adalah ungkapan tauhid, diawali dengan Allahu Akbar, sebagaimana nanti ketika hilal yang kedua, hilal yang selanjutnya muncul, menunjukkan bahwa bulan Ramadan telah selesai dan diganti dengan bulan Syawal, kita pun memulainya dengan takbir, ya kan? Yaitu ketika Lebaran. Nah, ini saja sudah menunjukkan apa? Kita melaksanakan tauhid, bahwa bulan ini adalah ciptaan Allah.
Dia mengkondisikan kita, mengajak kita untuk tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, coba perhatikan ya, bahwa satu-satunya ibadah yang persiapan niatnya memiliki jarak antara niat dengan pelaksanaan ibadah. Ya. Kalau misalnya sholat, ya kan, sholat itu kan niatnya ketika menjelang kita mau sholat, ya kan, takbir gitu ya. Apa di waktu kita takbir, di situ ada tempat untuk berniat. Begitu juga ketika kita mau umroh ataupun haji, ya, bahwa niatnya itu mendekati pelaksanaan ibadah umroh. Kapan kita berniat? Disunnahkan, diniatkan pada saat kita berada di miqat. Pakaian sudah diganti dengan kain ihram. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dengan mencontohkan beliau berniat di atas ontanya sebelum beliau bergerak, sebelum ontanya bergerak. Kalau kita sebelum atau ketika bus yang kita naikin itu bergerak. Jadi an-niyatu makrunatun bi amaliyatil ibadah. Niat itu berdampingan langsung dengan praktik ibadah. Tetapi berbeda dengan puasa, Pak. Apalagi puasa wajib, puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyit an-niyah fala siyamalah." Barang siapa yang tidak bermalamkan niatnya, maka tidak ada puasanya. Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menegaskan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya apa? Permulaan puasa itu kan ketika kita imsak, ya, menahan makan dan minum, ya kan? Tapi kok niatnya jauh sebelumnya. Di sini menegaskan bahwa kita ingin memastikan ibadah kita adalah ibadah teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian daripada tauhid uluhiyah. Ya. Belum lagi ketika kita berbuka puasa, kita tegaskan bahwa kita itu beribadah untuk Allah. Apa zikirnya ketika menjelang buka puasa? Allahumma laka sumna, ya, wa bika amanna, wa la rizkika aftarna, wa batallatil uruq, wa dhahabat dhama'u, wa thabatal ajru insyaallah. Kan begitu? Ya Allah, untukmulah kami berpuasa. Ya kan? Wa bika amanna, kami tegaskan lagi, ya Allah, kepadamu kami beriman. Ya kan? Wa ala rizkika aftarna, dan dengan rizkimu kami pakai untuk membatalkan ini puasa. Dhahabat dhama'u, rasa apa? Ad-dhama. Itu rasa dahaga dahab sudah pergi. Ya. Wa batallatil uruq, dan tenggorokan sudah terbasahi. Wa sabatal ajru insyaallah, dan pahala insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas kita di bulan ini, di bulan Ramadan ini, kembali menyegarkan, memperbaharui ketauhidan kita. Bahkan aktivitas kita lebih intensif di bulan Ramadan kita lihat adalah berangkat ke masjid. Kalau dulu mungkin sholat di masjid, sholat lima waktu saja. Adapun sholat sunnahnya kita kerjakan di rumah sendiri-sendiri. Tetapi dengan masuknya bulan Ramadan, karena Rasulullah mensunnahkan qiyamul lail, maka kita pun berbondong-bondong meramaikan masjid. Dan apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan suasana seperti ini? Kata Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajid fa ashhid lahu bil iman." Kalau kamu lihat seseorang sering ke masjid, maka persaksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman sesungguhnya.
Maka mudah-mudahan bulan Ramadan, bulan madrasah, bulan sekolah, dengan kekuatan ibadah-ibadah menguatkan tauhid kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang merusak akidah kita, merusak ketauhidan kita. Apa itu? Ya, pertama adalah tentunya ya syirik. Ya. Kalau syirik besar, saya kira insya Allah kita tidak akan melakukannya. Karena Allah pun sendiri mengatakan qad ya'isa, ya. Syaitan itu sudah putus asa untuk mengajak kalian menyembah berhala. Tetapi ada yang boleh jadi, bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan itu adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu melakukan ibadah supaya ditonton oleh orang, supaya dilihat oleh orang, bisa nge-live sehingga banyak jutaan orang yang menyaksikan. Pertanyaannya, kalau puasa bisa nge-live enggak? Gak bisa. Kalau sholat bisa nge-live, kelihatan oh dia sedang sholat. Kalau tilawah bisa nge-live, oh kelihatan dia sedang baca Al-Quran. Tapi kalau puasa, apa yang bisa membedakan antara orang puasa dengan tidak puasa? Tidak ada. Itulah sebabnya Allah menjadikan puasa begitu intim kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kemudian yang kedua, yang juga bisa membuat kita rusak dalam akidah kita adalah mencibir. Ya, mencibir apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, syiar-syiar agama, memperolok-olok. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita pesannya di dalam surah Muhammad, ya, di ayat 9, ya, ayat 8 dan ayat 9. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka cilakalah mereka dan sesatlah amal-amal mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu disebabkan karena mereka benci terhadap ajaran Islam, benci terhadap apa yang Allah turunkan kepada kita. Ya, apa yang disampaikan di dalam agama, mereka benci. Ya. Fa ahbata a'malahum, lalu amalnya ahbat. Apa itu ahbat? Sia-sia. Ya, dijatuhkan, dibuang, amal-amalnya tidak bernilai. Maka ada beberapa ungkapan di dalam hadis yang mungkin secara logika tidak mampu kita nalar. Ya, contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ata Ramadan, futihat abwabul jannah, ya, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, syaitan-syaitan akan dibelenggu. Kalimat syaitan-syaitan akan dibelenggu secara logika tidak bisa kita terima. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Tetapi karena yang menyampaikan adalah baginda Rasulullah, disahihkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ya terima saja. Dan kita yakin bahwa itu benar. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sadari, jangan sampai ada informasi dari Al-Quran ataupun hadis yang susah kita terima, lalu kita abaikan, kita ragukan, bisa mengantarkan kita kepada rusaknya akidah kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat sekaligus penguat bahwa puasa yang saat ini kita jalankan menegaskan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita untuk melaksanakan ibadah puasa selanjutnya, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.